Sehingga kita sudah melihat perkembangan anak secara literasi. Mungkin di hari pertama belum mau cerita, hari kedua mungkin sudah mau. Kemudian membaca doa pagi. Nah, terus penyampaian tema hari itu yang akan dibahas apa, itu bisa sambung pada kegiatan inti 1. Di inti 1, ya, ini paling tidak selama 5 menit. 5 menit untuk inti 1. 5 menit itu penjenengan bisa membuat satu kegiatan, bisa cerita, atau juga di media-media yang lain, bisa melihat video pembelajaran pendek, dan nanti penjenengan ulas kembali dengan anak. Dan di inti 1 ini juga harus ada interaksi dengan anak. Ada tanya jawab. Ada menyampaikan pendapat anak kepada gurunya. Nah, 5 menit yang ketiga adalah inti 2, melaksanakan aktivitas kedua dan meminta respon anak. Kegiatan 1 dan kegiatan 2 ini harus nyambung. Jangan sampai Joko sembung di Mojolaban, tidak nyambung, benar. Terus yang terakhir adalah penutup. Penutup juga cukup 5 menit saja. Mereview kembali dari inti 1, inti 2, kemudian menguatkan untuk bertemu lagi pada kesempatan virtual yang lain. Masuk doa penutup. Ini tahapan pelaksanaannya. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan media virtual, entah itu Zoom, Google Meet, video call, atau yang lainnya, jangan lama-lama. Kenapa? Ingat kuota. Ingat juga radiasi. Kalau terlalu lama kan juga ke mata kurang bagus, ke telinga juga kurang bagus. Sehingga ini diperhatikan ini. Paling tidak 30 menit untuk virtual. Selanjutnya, nanti setelah selesai, boleh kemudian beri penugasan di rumah. Ini contoh pembagian waktunya. Di pembagian waktunya 30 menit, nanti dibagi menjadi 2 kloter call, 2 kloter pembelajaran. Jadi kalau bisa 1 kali pertemuan melalui virtual itu jangan lebih dari 10 anak. Ya. Ambil 5 sampai maksimal 10 anak. Jangan lebih dari 10, tidak efektif. Nah, nanti tidak semua anak bisa kita sapa. Tidak semua anak bisa kita sentuh hatinya. Kalau lebih dari 10 sudah standar. Mengemas nama kegiatan dengan nama-nama kegiatan yang menarik dan melaksanakan tahapan-tahapan transisi. Tapi saya setuju. Ini contohnya, contoh rancangannya. Di materi 1 atau inti 1 tadi membacakan buku cerita, Kisah Kayu dan Batu. Nah, ini konsep sainnya masuk, konsep stingnya masuk. Kemudian nanti disambung dengan tanya jawab. Anak mengulang kembali cerita, boleh. Kemudian mereview siapakah tokoh-tokohnya, bagaimana tokoh-tokohnya. Ya. Inti 2, ya, nyambung dengan yang poin pertama. Bermain membentuk lingkaran dengan kayu dan batu. Ya, ini guru memberikan penjelasan, nanti diberikan penugasan pada saat di kegiatan rumah dengan orang tua. Ini salah satu contoh yang paling simpel dari RPPH DGS. Ini contoh komunikasi saja. Jadi pada saat masa transisi tadi ya, di waktu transisi awal, contoh komunikasinya seperti apa? Alhamdulillah, Mbak Haifa yang sudah pertama kali bergabung, semangat sekali ya. Yuk kita tunggu teman kita yang lain. Nanti di pembuka ada sapaan, ada memulai dengan doa, dan menanyakan kegiatan pada pagi hari itu apa, siapa yang sudah sarapan, lauknya apa, melihat apa saja pagi ini teman-teman. Dan ini setiap satu anak 1 pertanyaan saja. Cukup. Jadi tidak akan tersita waktunya
pada salah satu anak saja, tapi bisa diratakan satu anak satu kayu. Inti satu, inti satu. Nah, tadi kan bercerita tentang kayu dan batu ya. Nah, sekarang kegiatan pertama kita adalah mendengarkan cerita tentang kisah kayu dan batu. Selesai cerita? Oke, sekarang coba Bunda mau bertanya pada Fatia. Mana Mbak Fatia? Lambaikan tangannya sayang. Oke Mbak Fatia. Tadi di cerita Ustazah ada yang mengelinding lebih cepat. Benda apa tadi ya Mbak Fatia ya yang mengelindingnya lebih cepat? Mereview dari cerita kita. Kayunya masuk. Jadi, batu dengan kayu ketika menggelinding, mana yang lebih cepat? Jadi, dari sisi bahasa reseptif, bahasa ekspresifnya, kemudian matematiknya masuk. Inti kedua. Oke, sekarang Bunda punya apa ini ya? Coba lihat, teret. Oh, Bunda punya lingkaran. Bunda punya batu. Oh, juga ada kayu teman-teman. Untuk apa ini ya? Oke, sekarang coba teman-teman nanti kita akan belajar membuat lingkaran dengan batu dan kayu. Oke. Kasih sampelnya atau kasih gagasan mainnya. Kemudian nanti anak boleh bermain di rumah. Didampingi oleh orang tuanya di penjelasan video. Oke, terakhir 5 menit terakhir adalah penutup. Mereview kembali apa yang sudah diajarkan pada hari itu dengan beberapa contoh komunikasi. Nah, ini contoh RTPH yang agak yang nggak rumit ya, tidak sederhana sebenarnya teman-teman. Ini contoh RTPH tetap dengan muatan 3 komponen: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian pembelajaran. KD-nya sudah tidak terlalu banyak. Timnya juga masuk, hotnya juga masuk di sini. Jadi kegiatan intinya itu dibuat yang menarik, bukan membuat lingkaran dari batu atau bermain dengan batu dan kayu. Itu kan kurang menarik, kurang menantang. Jadi nilai provokasi dan inviting-nya itu kurang terbaca. Sehingga kita butuh itu dengan motivasi kalimat provokasi atau isi. Dapatkah kalian membuat bentuk lingkaran dari batu? Dapatkah kalian membuat bentuk lingkaran dari kayu? Atau dibebaskan dengan bahan lain yang ada apapun yang di rumah? Dapatkah kamu membuat bentuk lingkaran dengan apapun yang ada di rumah? Jadi kuatkan itu kepada orang tua. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, Bunda dan Yanda semuanya, jangan selalu menggunakan kertas dan pensil ya Bunda Yanda. Gunakan apapun itu. Ajak ke kebun, membuat bentuk lingkaran dari daun pisang, menggambar atau menulis di atas daun jati, menggambar dan menulis di atas tanah menggunakan batu atau ranting. Atau cari pecahan genteng. Yuk kita membuat lingkaran di atas genteng. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Karena sebenarnya rumah itu justru mediator untuk pembelajaran itu lebih banyak. Langsung berkenaan dengan alam. Yuk membuat musik dari batu dan kayu. Ini hal-hal yang bisa dilakukan di rumah dengan orang tua. Kasih provokasinya, kasih inviting-nya, menarikkan dari pembelajaran itu. Ya, sampai RPTH-nya sederhana sekali dan langsung ada penilaian di sini. Nah, di hari ini siapa yang mengirimkan tugas nanti langsung dicentang-centang saja di sini ada kasus BD, DSH, MD, dan seterusnya. Langsung ditentukan. Oke, siapkan pertanyaan kalau nanti mau ditanyakan ya. Nah, ini contoh ragam main yang wow. Jadi contoh ragam main yang benar-benar menggunakan love pad, bermuatan spin,
bertujuan untuk berpikir tingkat tinggi, seperti inilah contoh-contoh kegiatan. Dan ini tidak dibatasi hari, tidak dibatasi waktu, teman-teman solihah. Jadi seluruh pembelajaran ini kita berikan pada orang tua. Ayah bunda, silahkan anak-anak yang di rumah memilih bebas mau mengerjakan yang mana dulu. Hari ini satu saja boleh, dilanjutkan besok pagi boleh. Jadi 6 kegiatan, 9 kegiatan yang kita berikan itu dilakukan anak selama 1 minggu. Tidak harus selesai 1 hari, 1 minggu repot. Bisa jadi juga ada anak yang dia itu paling suka dengan kegiatan, misalkan saya ambil bermain musik, sehingga hari Senin ya main musik dengan botol dan kelereng. Hari Selasa main musik lagi dengan ompreng, ya ompreng itu wajan atau alat perkakas rumah tangga yang ditutup-tutup menggunakan gelas, piring, panci dan sebagainya. Hari Rabu masih main musik lagi dengan media yang lain, tidak apa-apa, tidak masalah. Tinggal nanti kita mengambil KJ mana yang bisa tampak dari kegiatan yang dikirimkan oleh orang tua kepada kita. Jadi itu tidak memberatkan. Jangan memaksa orang tua dan anak. Bunda, ini belum membuat laba-laba. Yanda, ini tuh anaknya belum membuat musik dari botol. Bunda, ini belum itu, pusing nanti orang tua. Karena anaknya sudah tidak mau mungkin. Jadi silakan diberikan kelonggaran, kemerdekaan belajar. Jadi merdeka belajar terfasilitasi dengan ragam main yang kita siapkan. Catat teman-teman, kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan anak, kemerdekaan mereka untuk berekspresi, berikan fasilitasi dalam ragam main yang kita siapkan. Jangan takut atau jangan bingung menilainya, karena penilaian itu tinggal kita bagaimana mau melihat dari sudut pengamatan kita. Ya. Di penilaian harian yang bisa teman-teman gunakan, ya, kita sudah bicara RPP, sudah bicara tentang media, strategi, dan juga ragam main. Sekarang kita bisa lihat ke penilaian. Mau refresh dulu atau